sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia. Dalam perenungan kita ini kita akan belajar tentang ketaatan dan kesetiaan orang percaya kepada Tuhan Allah. Kita belajar dari kehidupan seorang Elia, Nabi Elia, yang boleh diperintahkan Tuhan untuk boleh menyampaikan pesan kepada Raja Ahab, yang mana Bapak Ibu, Ahab adalah seorang raja yang sangat jahat. Jikalau kita membaca di pasal sebelumnya yang ke-30 dikatakan bahwa Ahab itu adalah Ahab bin Omri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Dikatakan bahwa Ahab melakukan kejahatan lebih daripada semua orang yang telah mendahulunya, termasuk Daud, Salomo, Rehabeam, Yerobeam. Semuanya dialah salah satu pelaku yang melakukan kejahatan lebih daripada para leluhurnya. Sehingga Tuhan berfirman dan berpesan kepada Nabi Elia supaya boleh pergi menyampaikan pesan itu kepada Ahab, bahwa akan terjadi kekeringan, bahwa hujan tidak akan pernah turun sampai Allah berfirman kepada Elia. Dan ketika Elia mengatakan turun hujan, maka itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu kita melihat di sini bagaimana ketaatan dan kesetiaan yang dimiliki oleh Nabi Elia. Jikalau kita membaca tadi Bapak Ibu di ayat ke-30 pasal yang ke-16, dikatakan Raja Ahab adalah raja yang melakukan kejahatan yang sangat parah, kejahatan yang sangat luar biasa, lebih daripada nenek moyangnya. Namun Allah berpesan dan berfirman kepada Nabi Elia supaya pergi menjumpai Ahab dan menyampaikan berita firman Tuhan itu. Kalau kita melihat kisah Yunus, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dia tidak taat kepada Allah karena dia melihat
bangsa yang akan dia tuju, yang telah Tuhan perintahkan kepadanya supaya menyampaikan pertobatan, adalah bangsa yang jahat. Bangsa yang telah membuat kehancuran, kerohanian, bahkan juga ketertiban kenyamanan mereka. Sehingga Yunus memilih untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan dan lari daripada jalan Tuhan. Bukan berarti dia tidak percaya kepada Tuhan, namun dia tidak mau taat karena Tuhan mau memenangkan bangsa itu. Bangsa yang jahat, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga dengan Nabi Elia. Tuhan berpesan dan berfirman kepadanya, menyampaikan kabar atau firman yang daripada Tuhan mengenai hukuman Tuhan kepada bangsa itu, kepada Raja Ahab, karena ketidaktaatannya dan ketidaksetiaannya kepada Allah, bahwa negerinya akan mengalami kekeringan. Namun kita melihat Bapak Ibu, sekalipun Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat, kita melihat bahwa dalam kehidupan Nabi Elia ada ketaatan dan kesetiaan. Dia tidak melihat kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab, namun dia terus memandang kepada Allah. Dia taat akan perintah Tuhan dan setia, sehingga dia pergi menjumpai Raja Ahab dan menyampaikan firman itu kepada Raja Ahab. Jikalau kita berbicara secara logis, kabar yang disampaikan oleh Nabi Elia adalah suatu kabar keburukan, suatu kutuk kepada Ahab. Ketika Nabi Elia pergi ke sana, bisa jadi Ahab akan membunuh dia. Namun Elia tidak berpikir hal demikian, karena dia percaya kepada Allah yang dia sembah. Dia taat dan setia dan pergi. Sehingga karena ketaatannya Bapak Ibu dan kesetiaannya, kita melihat ketika Nabi Elia pergi, tidak ada sesuatu hal pun terjadi dalam hidupnya. Namun keberkahan, anugerah itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Nabi Elia. Nabi Elia diberkati Tuhan. Tuhan memerintahkannya untuk pergi berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berfirman akan terjadi kekeringan, dan Tuhan menuntun Elia kepada sumber mata air, dan Tuhan menyediakan roti dan daging melalui burung gagak yang boleh membawa makanan kepada Nabi Elia. Kita melihat Bapak Ibu, anugerah dinyatakan kepada orang yang mau taat dan setia. Sekalipun ada tantangan yang akan dihadapi oleh Nabi Elia, namun dia terus bersandar kepada Tuhan, taat dan setia. Sehingga Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia. Segala keperluannya dicukupkan oleh Tuhan. Namun kebalikannya ada terjadi Bapak Ibu. Bagaimana Raja Ahab, karena ketidaktaatannya dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan, dia dihukum Allah dengan kutuk bahwa negerinya akan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari tetap taat dan setia kepada Tuhan. Maka hidup kita akan dipimpin dan dipelihara, bahkan diberkati oleh Tuhan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Namun ketika kita memikirkan masalah terlebih dahulu, maka persoalan itu terus menghampiri kehidupan kita. Mari kita belajar dari Nabi Elia. Dia tidak melihat masalah itu, namun dia melihat kepada Allah yang telah memerintah dia untuk pergi menjumpai Raja Ahab, dan dia taat, setia dan melakukan perintah itu. Mari Bapak Ibu, Allah telah berfirman kepada kita lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan diberkati lewat anugerah Tuhan yang melimpah luas di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perlindungan hari ini. Kami belajar dari ketaatan dan kesetiaan Nabi Elia yang Tuhan perintahkan boleh menemui Raja Ahab yang sekalipun telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, namun Elia tetap taat dan setia kepada Tuhan dan pergi menemui Raja Ahab, sehingga Tuhan boleh menolong memberkati hidup Nabi Elia. Dan Raja Ahab yang tidak setia itu Tuhan hukum, Tuhan ganjar dengan malapetaka. Negerinya mengalami kekeringan. Tuhan mampukan kami agar kami belajar dari kehidupan Nabi Elia. Sekalipun ada tantangan yang besar di depannya, ketika Tuhan memerintahkan untuk melangkah, tetap dia melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan,
menjadi hamba-hambamu yang setia dan taat kepadamu, sehingga Tuhan boleh memberkati hidup kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup renungan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati.